Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan yang lurus, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema ceramah subuh, yaitu tingkatkan imun tubuh atau daya tahan tubuh secara islami agar kesehatan tetap terjaga. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai nikmat iman, kesehatan atau imun tubuh, makan dan minum, penglihatan dan pendengaran, dan nikmat-nikmat lainnya. Kalau mau dihitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak dapat menentukan jumlahnya meskipun menggunakan kalkulator atau komputer versi terbaru. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 1, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Kemudian dilanjutkan firman-Nya di dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang terindah adalah meningkatkan imun tubuh agar kesehatan tetap terjaga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan imun tubuh kita mampu menjalankan ibadah Ramadan, mulai ibadah puasa sebulan penuh, melaksanakan salat fardu ataupun salat sunnah, ya, dan melakukan amalan-amalannya lainnya, misalnya membaca Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh atau ketahanan tubuh agar kesehatan tetap terjaga. Yaitu yang pertama adalah melaksanakan salat tahajud. Seorang guru besar namanya Profesor Dr. Muhammad Saleh. Dia adalah profesor psikologi Islam, telah melakukan penelitian riset terapi salat tahajud di salah satu pesantren di Jawa Timur, kurang lebih 19 santri, selama kurang lebih 2 bulan melakukan salat tahajud terus menerus. Dan hasil penelitiannya, risetnya, ternyata dapat disimpulkan menurut Profesor Muhammad Saleh ini, pertama, orang yang melaksanakan salat tahajud dengan ikhlas, kontinu, rutin, khusyuk dan tepat, itu dapat meningkatkan dan memperbaiki
daya tahan tubuh imunologi, dan menghilangkan rasa sakit pada penyakit. Kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan salat tahajud atau salat malam atau biasa disebut salat lain, itu jika dikerjakan dengan ikhlas, kontinu atau rutin dan khusyuk, itu bisa menurunkan sekresi hormon kortisol. Hormon kortisol ini jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu hormon yang memicu stres. Kalau orang stres mengalami depresi, selanjutnya imun tubuh menurun, daya tahan tubuh menurun, penyakit bisa masuk. Dengan melaksanakan salat tahajud, insya Allah bisa meningkatkan imun tubuh karena hormon stres bisa diturunkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya salat tahajud? Salat tahajud adalah salat sunnah muakkad yang sangat baik dikerjakan. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatin lak." Saya ulangi ya. "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak," dan seterusnya. Artinya laksanakanlah salat tahajud pada malam hari, semoga itu merupakan salat tambahan bagimu dan mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat terpuji. Jadi salat tahajud ini hanya merupakan salat sunnah, tetapi sangat baik dilaksanakan. Salah seorang yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, diperintahkan kalian melaksanakan salat tahajud sebab itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Dan itu juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa sebagai penembus dosa dan kejelekanmu dan menangkal penyakit di dalam badan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat salat tahajud yang lainnya, melaksanakan salat tahajud 2 rakaat itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran positif di dalam tubuh, dan itu bisa memunculkan namanya hormon, apakah itu endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Keempat hormon ini bisa menimbulkan perasaan merasa senang, nyaman, bahagia, dan gembira. Dengan munculnya pikiran-pikiran ini bisa menyebabkan imun tubuh kita meningkat, kesehatan tubuh tetap terjaga. Ini keistimewaannya orang yang melaksanakan salat tahajud. Kemudian selanjutnya, yang untuk meningkatkan imun tubuh yang kedua adalah kita rajin melaksanakan salat subuh secara berjamaah seperti sekarang ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 78, "Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda." Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh sebab salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini keistimewaannya. Jadi kalau orang melaksanakan salat subuh, manfaatnya, keutamanya itu luar biasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaataini fajrin khairum minad dunya wa ma fiha." Artinya, salat subuh, salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau kita melaksanakan salat subuh itu seperti lebih baik daripada dunia seisinya.
Kemudian di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpagi-pagilah kalian menunaikan salat subuh, sebab itu adalah pahala yang paling mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangun subuh, ya, maka di udara ini muncul yang namanya oksigen O2 lebih banyak dan O3 yang disebut rumus kimianya ozon. Senyawa ini sangat baik di udara pagi karena bisa ya meningkatkan imun tubuh ya, dan bahkan sekarang ini di dunia kedokteran melakukan suatu namanya terapi ozon, yaitu dicampurkan bahan kimia natrium klorida bersama ozon ini baru dijadikan bahan infus. Ini untuk meningkatkan imun tubuh. Kemudian yang kedua, ozon dan O3 dan O2 dialirkan ke dalam darah, itu bisa meningkatkan imun tubuh atau ketahanan tubuh sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kalau kita salat subuh berjamaah, salah satu pintu masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa yang melaksanakan salat bardain atau salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Jadi jaminannya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita rutin melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Cheng Ho ini, insya Allah mudah-mudahan kita semua penghuni surga nanti. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan salat subuh mendapatkan jaminan dari Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat subuh maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Ini keistimewaannya ya. Apalagi kalau jarak rumah lebih jauh sedikit ya, maka pahalanya setiap langkah dihitung. Di dalam bulan Ramadan kita pahami bahwa amalan sunnah pahalanya sama dengan pahala wajib di bulan lainnya. Pahala wajib di bulan Ramadan bila dikerjakan bisa mendapatkan pahala 70 kali lipat atau lebih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat subuh jamaah sangat bagus. Ya, makin jauh jaraknya masjid makin bagus. Ada seorang orang tua yang waktu saya memberikan khutbah di bumi Tamalan Ria Permai, umurnya 85 tahun. Saya lihat orangnya masih sangat sederhana, tapi dia energetik. Ya, saya tanya, Pak Haji, apa yang dikerjakan? Saya lihat Bapak ini sudah kelihatannya sudah berumur, tetapi masih tetap ya energetik, kuat kelihatannya. Dia bilang, umur saya 85, sekarang 86 tahun. Apa yang saya lakukan? Saya rajin ya melaksanakan, mengikuti namanya salat berjamaah di masjid. Dan saya jalan kaki ya. Jadi 5 waktu kurang lebih, kira-kira jarak rumahnya dengan masjid itu 500 meter. PT 1 kilometer. Jadi kalau 5 kali dia bisa 5 kilometer per hari dia berjalan ke masjid. Dan kalau saya tanya, apa tidak suka naik motor? Tidak, karena saya tahu jalan kaki bisa menyehatkan tubuh. Apalagi udara di waktu subuh, sekali lagi ada namanya gas O3 yang bisa membantu meningkatkan imun tubuh kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang bisa kita meningkatkan imun tubuh kita, yaitu melakukan tilawah di Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya. Dalam firman Allah surat Al-Muzammil ayat 4, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran perlahan-lahan. Kemudian dilanjutkan di dalam surah Al-Muzammil ayat 6, "Inna nasiyatal lail hiya asaddu wa aqwamu qila."
Dan kita lihat sungguh bangun malam itu ya menguatkan jiwa dan menjadikan perasaan lebih enak. Nah, jadi ada 2 orang lagi peneliti, namanya Dr. Ahmad Al-Qadri dari klinik besar Florida di Amerika Serikat melakukan penelitian. Membaca Al-Quran, dia melakukan dengan peralatan sederhana. Dia menyampaikan bahwa membaca Al-Quran ya dan mendengarkan itu mampu ya menetralkan atau menjaga kesehatan tubuh, dapat menangkal penyakit. Ini menurut penelitian beliau. Kemudian penelitian yang sama dari Muhammad Salim dari Universitas Boston di Amerika Serikat, dia menyampaikan bahwa membaca Al-Quran dan mengeluarkan suara itu bisa menimbulkan dalam tubuh namanya vibrasi atau getaran-getaran yang bisa meningkatkan imun tubuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdasarkan saintis penelitian ya bahwa membaca Al-Quran dengan melantunkan suara itu ternyata bisa menekan, meredam stres. Karena kalau stres muncul, imun tubuh pasti menurun. Nah, orang yang suka membaca Al-Quran dan itu ternyata imun tubuhnya lebih baik. Nah, ini karena bisa menekan stres, kecemasan juga bisa ditekan dan menenteramkan jiwa. Nah, kita bisa melihat orang yang membaca Al-Quran bahkan bisa menghafalnya. Ya, menurut Imam Syafi'i bahwa jumlah huruf itu di dalam Al-Quran adalah 1.027.000 huruf. Orang bisa menghafalnya. Ini kan suatu keajaiban. Mana ada ilmu pengetahuan, teknologi yang bisa kita bisa menghafalnya. Buku apa pun, maaf, saya guru besar kimia, sudah mengajar 46 tahun ya di UNHAS. Ya, lebih buku yang kami buat itu saya sendiri tidak bisa menghafalnya sampai saat ini. Ya, ini bisa dibaca Al-Quran umur 7 tahun sampai 80 tahun dengan izin Allah bisa menghafalnya. Ada suatu riwayat nyata ya di Saudi Arabia. Dia seorang sopir. Ya, apa yang dilakukan? Dia membawa truk, setiap lampu merah berhenti, dia buka mushaf Qur'annya, membaca 2 ayat dan ternyata 15 tahun kemudian dia bisa menghafal Al-Quran tadi yang dibaca hanya 2 ya ayat setiap hari. Dalam setiap ada lampu merah itu dibacanya pada saat lampu merah dia stop, jadi dia baca 2 ayat dan ternyata 15 tahun kemudian dia bisa ya hafal Al-Quran. Ini kemujizatan Al-Quran. Maaf, ilmu apapun yang lain saya kira tidak ada seperti itu. Inilah keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali tadi bahwa membaca Al-Quran dengan melantunkan suara itu bisa menekan stres, ya, kecemasan dan menenteramkan jiwa. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran ya dengan melantunkan suara itu bisa menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung. Kalau orang membaca Al-Quran bisa menormalkan tekanan darah dan denyut jantung menjadi lebih stabil. Di sini ada namanya relaksasi, proses relaksasi, ya, yang bisa ya menjadikan saraf otonom baik saraf simpatis maupun parasimpatis itu akan bisa menjadikan ya proses relaksasi ini menjadikan bisa lebih stabil ya tekanan darah dan denyut jantung. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran ya dengan melantunkan suara itu bisa meningkatkan daya ingat seseorang. Dan itu terbukti orang bagaimana bisa menghafal Al-Quran. Ya.
lebih 500 halaman ya. Bisa dihafal titik komanya. Kita lihat contohnya Ustaz Adi Hidayat, luar biasa beliau. Dia bisa menghafal Al-Quran dengan di mana huruf itu di sebelah atas ya, halaman sekian dan seterusnya. Dia bisa mengingat dengan baik. Ini hanya ada pada Al-Quran kemujizatannya. Ini keistimewaannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau orang sering membaca Al-Quran, memorinya ya terjaga dengan baik. Dia tidak akan cepat pikun ya. Ini yang kita tahu bahwa makin berumur orang itu pasti memorinya akan semakin menurun. Saya alami sendiri ya. Bapak Ibu sekalian, umur saya 74 tahun ya. Berbeda dengan waktu masih muda. Ternyata ada faktor kata orang, faktor umur. Tetapi orang yang selalu membaca Al-Quran ternyata ya tidak akan terlupakan bacaannya. Ini kebiasaan, ini adalah kemujizatan Al-Quran. Ya. Dan dianjurkan bagi pegawai misalnya guru ya atau apa saja pekerjaannya, kalau bisa 10-15 menit ya bisa membaca Al-Quran supaya memori akan dan konsentrasi tetap terjaga ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran dengan melantunkan suara, mampu ya keseimbangan tubuh. Kalau ada sel-sel kanker itu bisa ya terbunuh ya dengan membaca Al-Quran. Ya, dia bisa ya menolak sel-sel kanker yang masuk ke dalam tubuh. Dan ini hasil penelitian seseorang. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan melantunkan suara itu bisa meningkatkan imun tubuh dalam tubuh, sehingga ya penyakit bisa dicegah, baik yang berasal dari virus maupun yang berasal dari bakteri. Karena kita tahu penyebab penyakit ya biasanya berasal dari virus dan bakteri. Nah, dengan membaca Al-Quran ternyata ya bisa menangkal berbagai penyakit ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 unsur yang penting untuk meningkatkan imun tubuh kita, yaitu pertama, kita melaksanakan salat tahajud ya, baik 2 rakaat, apalagi kalau bisa dilaksanakan 8 rakaat ditambah 3 rakaat salat witir. Kemudian yang kedua, rajin melaksanakan ya salat 5 waktu, terutama salat subuh. Kalau kita bisa senantiasa datang ke masjid, karena ada ya oksigen di dalam, oksigen maupun O3 ozon ya kadarnya tinggi pada saat itu, sehingga bisa meningkatkan imun tubuh. Dan membiasakan membaca Al-Quran, insya Allah imun tubuh, ketahanan tubuh bisa terjaga, sehingga kesehatan bisa tetap, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Demikianlah barangkali yang saya bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada pertanyaan, disilakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak atas kesempatan yang diberikan. Berbiasa kita pada sebuah itu. Ada 3 poin yang saya tanyakan. Pertama, terkait dengan salat tahajud yang Masya Allah nilainya luar biasa dari segi ibadah, nilai ibadah pahalanya, dan kedua dari segi kesehatannya. Yang saya tanyakan terkait dengan salat tahajud ini, yang mana lebih bagus ditinjau dari aspek kesehatannya, di awal dikerjakan di awal malam atau di akhir malam? Ya, kita pahami Pak ya bahwa 2/3 malam itu biasanya ya sangat bagus ya. Dilaksanakan salat tahajud jam 2, 3. Yang penting jangan sudah masuk subuh.
Kalau saya pribadi kadangkala misalnya bulan Ramadan Pak ya, maaf mungkin kita tidak merasa bisa bangun sebelum jam makan sahur, maka saya sudah lakukan sebelumnya. Tapi saya kira tidak ada masalah Pak. Yang penting di sini pahalanya Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Karena kadangkala kita menginginkan mengerjakan lebih awal, misalnya tidak merasa tidak bisa bangun jam 2 misalnya, maka dilakukan awal waktu. Tidak ada masalah Pak. Kalau menurut saya yang salah mungkin kalau kita tidak kerjakan, tentu pahalanya tidak didapatkan. Saya kira demikian Pak. Ya. Yang kedua Bro, kalau kita menjalankan fungsi itu kan setiap antara kita dihitung pahala. Iya Pak, maaf. Kalau kita menjalankan fungsi, ya, maka untuk masalah kita berjamaah, maka setiap langkah kaki kita dihitung sebagai pahala. Iya. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan motor atau mobil atau kendaraan? Apakah ada yang dipahalanya juga di situ? Ya, terima kasih Pak. Memang menarik, saya pernah ditanya itu juga Pak ya. Baik, mana lebih bagus jalan kaki atau kalau kita naik motor? Saya bilang sama saja ya. Artinya tetap tujuannya kan mau melakukan salah. Mungkin yang dilihat lagi putarannya rodanya Pak. Maaf ya, artinya ini karena dulu kan zamannya Rasul tidak ada namanya motor ya. Orang pergi ke masjid jalan kaki rata-rata pasti. Kalau sekarang ini ya mungkin bahkan ada orang naik mobil, maaf ya. Apalagi kalau siang hari, itu pasti dibilang lebih kita naik mobil. Apakah putaran bannya itu yang dilihat? Ya, yang jelas saya kira salat berjamaah itu jelas pahalanya berlipat dibandingkan salat sendiri-sendiri. Ya, paling tidak 27 derajat kalau kita salat berjamaah, sedangkan hanya kita mendapatkan 1 poin kalau salat sendiri. Saya kira Pak ya, saya lihat Bapak masih muda juga, ya masih insya Allah masih kuat berjalan ke masjid. Ya, karena setiap langkah kaki ya itu mendapatkan pahala. Bahkan dikatakan ya kalau langkah kaki kanan ya bertambah pahalanya, kaki kiri mengurangi dosa. Ya, sehingga bisa dibayangkan Pak ya, kalau 1000 langkah berapa ya pahalanya dan berapa dosa yang bisa dihilangkan. Itulah kira-kira Pak menurut saya Pak. Terima kasih. Yang ketiga Bro, terkait dengan membaca Quran dengan suara yang keras, ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Tadi dia tadi menjelaskan itu bisa menangkal penyakit, apakah itu sebanyak virus maupun sebanyak bakteri. Ya, kita kemarin kan ada satu fenomena terkait dengan COVID. Pada kita di Indonesia ini, khususnya kita di Makassar, ini oleh Makassar, keselatan, itu kalau kita membaca itu biasa kita semangat. Dan bagaimana hubungannya dengan persoalan COVID yang kemarin ini dengan kita bukan dengan apa tadi perlu jelaskan. Iya Pak ya, ini COVID-19 Pak itu kan 2019 ya muncul, tapi nanti di Indonesia tahun 2020 kalau tak salah Pak ya. Maaf saya pernah kena juga sebenarnya Pak ya. Saya yakin karena sepupu saya waktu itu 3 hari setelah demam, saya mencoba mencium minyak kayu putih, tidak ada baunya lagi ya, parfum. Saya sampaikan adik sepupu itu dokter, dia bilang Kak datang di rumah sakit, saya antar ke. Saya bilang tunggu dulu, tunggu 3 hari kemudian. Jadi saya hanya melakukan Pak, saya merasa yakin bahwa pasti ya bisa dengan perizinan Allah. Jadi saya memperbanyak minum air jahe Pak, air jahe Pak. Serat malah istilahnya begitu. Dan alhamdulillah Pak, 3 hari kembali penciuman saya. Coba kalau saya pergi ke rumah sakit, maaf, sekarang ini pada waktu itu semua yang pergi yang dicap bahwa dia positif, tidak ada Pak yang selamat. Maaf, terus terang ada satu guru besar di Unhas, dia alami sendiri, sebelah kirinya sudah ya dicabutnya karena dibantu oleh ventilator Pak ya. Kelihatannya ada keponakannya ibu istri saya seorang polisi, begitu divonis juga kena COVID-19, tidak sampai 1 minggu meninggal juga, padahal orangnya sehat. Nah kelihatannya virus itu tadi, orang yang membaca Al-Quran, saya kira ya, andaikan seperti dilakukan dengan baik, mungkin ya bisa ya selamat. Tapi kita harus yakin juga bahwa umur itu tidak bisa ya Pak bertambah atau dikurangi kalau sudah tiba ajalnya seorang. Padahal ada juga hadis mengatakan umur
tidak bisa ditambah kecuali ya dengan doa. Kalau orang berdoa Pak disingkan, dikabulkan. Ya, ada contoh sederhana orang ya naik motor Pak, dia hanya menyumbang kepada peminta-minta itu 100 rupiah katanya. Dia meluncur motornya, ternyata dia Pak terkena masuk lubang, terguling-guling. Dia tidak apa-apa. Dia pikir gara-gara uang 100-nya tadi Pak, dia terhindar dari maut. Jadi ini sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Pak. Ya, masalah umur itu kita harus yakin. Kemarin lagi ini ada teman seorang guru besar divonis dia jantung, kemudian dia pergi ke rumah sakit ya di UNAS dan tidak terselamatkan. Padahal orangnya baru umur 60 tahun, seorang guru besar ya ilmu hukum. Nah, itu artinya sudah ajalnya telah tiba, Pak. Ya, marilah kita banyak berdoa, Pak. Semoga kita bisa memperbanyak amalan-amalan, terutama melaksanakan salat berjamaah itu yang terbaik. Ya, karena kita juga ikut silaturahmi tentunya. Nah, seperti tadi membaca Al-Quran, ya diniatkan Pak ya. Itu karena ya menurut saya mungkin saya sependapat Pak kalau bahwa kita bacakan Al-Quran dengan mengatasnamakan misalnya orang tua Pak ya, pahalanya diberikan. Saya kira insya Allah ya, menurut saya Pak ya, saya bukan ahli agama sebenarnya Pak ya, Pak. Tapi saya sependapat Bapak bahwa kalau kita lakukan itu insya Allah akan mendapatkan pahala tentunya yang diniatkan. Karena terbukti sebagai contoh serupa kalau kita pergi ke tanah suci ya menghajikan orang tua karena kita sudah yang penting sudah melakukan, insya Allah dia akan mendapatkan seperti itu yang diniatkannya ya. Nah, ini kembali tadi juga orang masalah penyakit tadi Pak ya, bagaimanapun juga ya yang namanya tadi virus, karena ini virus bakteri ya, itu adalah Allah juga yang menciptakan. Nah, tentunya dengan doa-doa ya, kita bayangkan Rasulullah hanya barangkali 1 kali 2 kali sakit luar biasa di beliau ya. Dia selalu artinya terjaga kesehatannya dengan doa-doa tentunya yang menjadikan kita ya bisa mendapatkan ya dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi Pak ya, saya pernah keracunan obat karena saya orang kimia tapi saya sendiri keracunan obat. Jadi waktu itu saya demam. Ya, saya pergi ke apotek membeli obat namanya ampicillin ya. Nah, apotekernya mengatakan tidak ada ampicillin, resep dokter. Yang ada amoxicillin. Dia kasih tahu saya itu sama Pak. Saya bilang tidak, ada bedanya. Secara orang kimiawi ini ada gugus hidroksil pada senyawa itu Pak ya, amoxicillin dengan ampicillin. Tetapi saya tidak minum itu obat. Istri saya menyampaikan mahalnya itu obat, aku tidak minum. Karena saya ragu bahwa ampicillin dengan amoxicillin ada perbedaannya. Dan ternyata begitu saya minum, langsung badan saya berputar 360 derajat. Ya Allah, lindungilah aku, saya bilang. Pasti keracunan dengan obat ini. Dan Allah mengingatkan ada air kelapa. Jadi ternyata air kelapa Pak itu memang paling bagus dijadikan juga sebagai penawar ya untuk racun. Ya, kalau orang keracunan silakan minum air kelapa dengan cepat, insya Allah, karena itu merupakan larutannya, cairannya itu bisa menjadi penawar racun yang masuk ke dalam tubuh. Dan saya sudah buktikan juga sendiri bahwa dengan air kelapa dengan izin Allah ya kami terselamatkan dari obat kimia yang ternyata saya tidak cocok. Ya, menurut di bidang kedokteran ada 5% orang yang alergi namanya turunan penicillin obat ini ya di Indonesia. Jadi ada 5%. Saya termasuk barangkali 5% dari orang yang tidak cocok obat namanya turunan penicillin. Tapi sekarang ya di bidang farmasi sudah jarang digunakan obat turunan itu. Masih banyak turunan lain yang ternyata tidak memberikan alergi. Jadi itu barangkali Pak ya, jadi sekali lagi doa itu sangat baik kita lakukan. Karena bagaimanapun juga kalau kita berdoa yang penting mudah-mudahan Allah mengabulkan. Kalau kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, saya yakin ya dengan pertolongan Allah itu lebih mudah
Dibanding memang kalau kita selalu juga melaksanakan yang dilarang, ya maaf, misalnya kita suka minum hamar, ya hamar itu Pak bisa memabukkan. Ya ada suatu riwayat paling menarik, ya diancam ada 3 orang, ya disuruh pilih, ya dia bilang di antara 3 itu disuruh minum alkohol, ya atau ya melakukan persinahan, ya. Kemudian dia pikir dalam pemuda ini, kalau saya melakukan persinahan jelas berdosa, ya. Kalau saya membunuh itu anak juga saya berdosa. Lebih baik saya mengambil yang ringkasnya, yang paling ringan. Dia menginginkan alkohol dan dia minum, apa yang terjadi? Dia mabuk, dia juga melakukan persinahan dan bahkan membunuh anak itu karena takut dilapor misalnya. Inilah kita lihat bahayanya minuman alkohol. Salah satu yang bisa menyebabkan orang mabuk dan bisa menghilangkan ingatan, dan tentunya kita bisa melaksanakan suatu perbuatan yang tercela. Jadi itu barangkali Pak intinya, ya semoga kita jemaah Masjid Cheng Ho ini ya senantiasa bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid ini. Yang saya lihat menariknya ini, saya lihat tidak ada rumah dekat dari sini Pak, ya. Ternyata jemaahnya berarti minimal 500 meter barangkali perjalanannya menuju masjid ini. Ini salah satu masjid yang kebanggaan di daerah Kabupaten Goa ini. Saya kira itu Pak barangkali yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hidayah yang kita tahu adalah hidayah kuliah. Salah satu contohnya adalah beberapa Prof non-muslim masuk Islam karena penemuan-penemuan yang mereka dapatkan sehingga mereka masuk Islam. Korelasinya dengan yang tadi salat tahajud. Secara logika, ketika kita salat tahajud adalah kita begadang. Nah, kita tahu begadang itu tidak baik bagi kesehatan. Yang saya ingin tahu, Prof, mungkin ada ilmunya sama Prof karena bidang kimia. Adakah waktu-waktu di malam hari itu kita dibolehkan buka mata atau bangun mungkin barangkali jam 1 lain, jam 2 lain? Adakah yang bisa diterima secara logika hal-hal yang ada pada jam-jam itu kira-kira bisa membuat kita sehat atau bagaimana? Karena sepemahaman kami orang awam bahwa begadang itu tidak baik, Prof. Mungkin ada ilmu-ilmunya yang masih belum ditemukan dalam Islam tersirat secara umum, Prof. Saya kira itu, ya. Prof. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang menarik Pak tentang seorang mu'alaf, ya. Dia tadinya dia non muslim, tetapi dia mendapatkan secara ilmiah banyak sekali Pak, ya, dengan penelitiannya akhirnya dia masuk Islam. Tetapi sebaliknya Pak, kita ya hanya karena ya masalah perut istilahnya, ya katakan dia orang miskin dikasih saja Indomie sekian, ya karton, maka dia akidahnya berubah, ya dia masuk Kristen. Ya. Nah, kita lihat Pak betul bahwa memang masalah udara yang tadi Pak, ya. Jadi itu kita diharapkan ini hubungannya dengan kita ilmiah Pak, ya. Jadi pada waktu subuh itu memang di udara kita ini, ya, kita pahami bahwa di udara kita ini ada namanya nitrogen Pak, N2, oksigen itu yang paling tinggi, ya. Jadi N2 dan oksigen itu nitrogen 79%, ya,
oksigen ada 20%, sisanya itu ada gas neon, argon dan seterusnya, gas-gas yang lain yang kadarnya kecil, termasuk tadi ozon. Nah, khusus subuh ternyata di udara ya, menurut penelitian kandungan ozon cukup tinggi di udara bawah ini Pak. Dan ini lapisan atmosfer ya, ada namanya ionosfer di bagian atas itu. Nah, itu ada memang sebenarnya ozon menyaring sinar matahari sehingga yang masuk ke dalam tubuh cahayanya yang masuk di bumi ini tidak membahayakan lagi energinya. Karena itu akibat adanya ozon yang menyaring ya sinar-sinar tadi yang namanya sinar inframerah yang membahayakan pada tubuh kita. Nah, pada subuh hari itu tadi kandungan ozon ini sangat meningkat sehingga memang paling cocok untuk dijadikan pada masa Covid, yaitu dijadikan sebagai meningkatkan imun tubuh, bahkan sengaja ya dimasukkan di dalam tubuh seseorang ya, dicampurkan dengan garam dapur natrium klorida ya dan ozon tadi O3 menjadi cairan infus, dan itu ternyata bisa meningkatkan imun tubuh Pak, ketahanan tubuh terhadap berbagai penyakit ya. Jadi jelas Pak ya, kandungan unsur-unsur kimia yang ada di bumi ini, karena ada gas seperti dari kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu bisa dari bahan bakarnya bensin, dia akan melepaskan gas-gas antara yang berbahaya namanya gas karbon monoksida ya. Kalau ini masuk ke dalam tubuh, dia bisa menggeser ya Pak ya oksigen terikat di dalam darah. Nah, ini kalau masuk CO ini berbahaya sekali ya di dalam tubuh kita ya, bisa menjadikan memang senyawa yang membahayakan tubuh kita. Olehnya itu kendaraan yang bermotor yang masih baru itu dia mengeluarkan CO2 ya, tetapi kalau sudah tua kendaraannya itu lebih tinggi kadar CO yang dikeluarkan sehingga membahayakan tubuh. Nah, olehnya itu orang yang memakai masker sangat bagus ya. Sebenarnya sampai saat ini kalau Bapak masuk ke rumah sakit pasti diwajibkan pakai masker itu ya, karena seperti saya ya, maaf agak batuk, saya membawa ini tetap bawa masker Pak, karena saya takut, karena kalau orang batuk di samping kiri kita pasti kita merasa was-was ya, pasti ada penyakit ya yang ada di tubuh teman kita itu. Tapi alhamdulillah Pak, tidak ada lagi virus ya, yakin saja, kita harus meyakini itu tidak ada lagi virus 19 ya, COVID-19 ya. Ini yang kita harus pahami, sehingga agar imun tubuh kita tetap meningkat, yang penting menjaga kesehatan ya, 4 sehat 5 sempurna itu perlu kita jaga. Dan yang terpenting juga Pak, tadi katanya Bapak bilang begadang, sebenarnya begadang kurang bagus Pak ya, jelas itu. Saya ini mengalami ya, kami raker di Kemalino sebulan yang lalu. Apa yang terjadi, semalaman saya tidak bisa tidur karena jam 9 selesai rapat ya, teman-teman yang lain itu yang masih muda dia menyanyi sampai jam 4 subuh ya, saya tidak tidur. Sehingga apa yang terjadi, saya pulang ya mulai tidak enak, mulai demam, sampai saat ini masih ada batuk-batuk saya Pak. Itu sebabnya karena tadi ya tidak tidur, pasti imun tubuh menurun. Imun tubuh menurun, penyakit mudah masuk. Apalagi saya sudah ortu ya, maaf beda kalau masih muda Bapak mungkin tidak perlu pakai jaket Pak ya kalau keluar malam. Tapi kalau sudah berumur maaf harus kita pakai pelindung 2 lapis kalau perlu. Karena yakin saja bahwa ada faktor usia mengenai tentang daya tahan tubuh seorang. Imun tubuh itu masih muda insya Allah. Tapi kalau kita makin berumur, kita harus tahu diri bahwa harus pakai jaket barangkali untuk pelindung ya. Jangan sampai seperti anak muda pakai baju kaos saja ya, merasa tetap masih muda. Nah, itu yang sangat berbahaya Pak ya. Jadi mohon maaf bahwa bagaimanapun ya, kesehatan lebih baik dari segalanya. Biar kita kaya ya, apakah ada yang mau di jemaah masjid kita ini ya, dia kaya raya tetapi dia batuk terus? Saya kira tidak mau. Saya pribadi saya tidak mau Pak, biar dikasih 1 miliar tapi batuk terus tidak pernah berhenti ya, itu baru batuk ya. Bisa dibayangkan kalau penyakit yang lebih dari itu. Nah, itulah nikmatnya kesehatan Pak.
Tidak ada yang di atasnya namanya sehat. Semoga kita sehat dan bisa beraktivitas nantiasa melaksanakan salat subuh berjamaah maupun ya salat waktu-waktu lainnya. Kalau bisa berjamaah terus sangat bagus. Tapi kadang-kala biasa kita kalau siang hari panas, alasannya panas sekali, hujan lagi dan lain sebagainya yang menjadi penghambat. Dan itulah biasa bisikan-bisikan setan selalu juga berperang. Ya, tidak usah ke masjid ya. Ini kan hujan. Nah, tentu saja kalau kita bisa lawan itu ya pakailah payung ya ke sana ke masjid. Karena pahalanya kita sudah tahu. Setiap langkah dihitung pahalanya luar biasa. Ya, daripada salat sendiri di masjid, di rumah hanya pahalanya 1 kali, sedangkan kalau ke masjid bisa mendapatkan pahala berjamaah. Saya kira barangkali itu Pak ya yang bisa saya sampaikan ya. Apakah masih ada satu pertanyaan lagi? Kalau ada silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Prof. Tadi saya mendengar isi ceramah Alhamdulillah sangat berguna di hati saya, yaitu masalah iman dan imun. Apakah termasuk juga itu lingkungan Pak Prof? Iman, imun atau lingkungan? Karena saya dengar tadi ada disebut tadi tentang O2 itu oksigen dan O3. Ya. Apakah lingkungan juga termasuk sebagai penambah imun? Nah, dengan kaitannya yang tadi Pak Prof, sepanjang jalan yang kan saya tinggal di Pokok Pak Prof, saya tinggal ke sini, sepanjang jalan saya merasa ada lingkungan yang tidak beres. Penyebabnya mungkin ada bau-bau yang saya rasa mulai dari sepanjang jalan sampai ke sini, baunya sangat menyengat. Mungkin saya tidak tahu itu apakah itu ada namanya mungkin H2 apa namanya itu gas H2 atau gas amoniak yang keluar, dan apakah itu masuk sebagai penyebab menurunnya imun? Kalau ada yang seperti itu Pak Prof, ataukah gas yang saya rasakan ini adalah gas O3 yang baunya bau menyengat, yang maaf mungkin saya seperti bau sampah yang busuk sepanjang jalan ini Pak Prof, bukan bau yang segar seperti udara yang saya kenal, yang saya rasa. Apakah lingkungan yang seperti itu masuk sebagai lingkungan yang rusak, ataukah apakah kita ini tidak mendapatkan dosa dari lingkungan yang seperti itu Pak Prof? Apakah dosanya ini yang kerusakan lingkungan yang seperti itu dosanya cuma kepada pemangku pejabat seperti Pak Gubernur, Pak Wali Kota, atau Pak Bupati, atau Pak Camat, atau Pak Kelurahan, ataukah kita sebagai warga masyarakat juga kena dosanya, atau bagaimana Pak Prof? Terima kasih banyak. Iya, ya terima kasih Pak ya. Jadi masalah lingkungan misalnya kita pahami bahwa tadi Pak ya, kita misalnya membakar kayu ya, itu akan keluar gas Pak ya. Apakah itu gas CO2, CO ya, dan gas lain ya. Nah seperti kita tahu bahwa yang biasa menyengat itu namanya amonia Pak, NH3 ya Pak ya. Jadi amonia ya dari sampah bisa terjadi ya melepaskan gas-gas seperti itu. Nah tentu saja kita namanya orang bersih lingkungan Pak ya, sebenarnya adalah biasanya dianjurkan jangan membuang sampah sembarangan Pak ya, sampah ya. Dan itulah pentingnya kalau di lingkungan kami 2-3 kali itu datang mobil sampah Pak yang mengambil, dan masyarakatnya di situ membayar ya, orang yang pensiun seperti saya 50.000 ya, yang masih aktif di kompleks kami itu bayar 100.000 untuk pengangkutan sampah. Ini memang tidak boleh sembarang membuang sampah itu Pak, karena jelas ada limbahnya ya.
yang bisa mencemari lingkungan. Kembali kepada kalau lingkungan tentu bersangkutan kepada person, Pak ya. Kalau menurut saya membuang sembarang sampah kalau menjadikan orang merasa tidak enak baunya, ya baunya menyengat, ya seperti tadi saya berikan contoh, kalau kayu dibakar dia akan menghasilkan CO2, tapi ada juga CO, ya kalau tidak terbakar sempurna itu yang membahayakan terhadap kalau masuk di dalam tubuh, ya. Gas-gas ini ada yang beracun, ada yang tidak beracun, ya. Nah, ini yang tentu yang bau menyengat itu adalah termasuk gas-gas yang tidak bagus. Kita mengharapkan orang biasa memakai masker itu hanya melindungi ya yang permukaan saja, tapi yang menyengat saya kira tetap akan masuk ya, membahayakan tubuh kita tentunya. Jadi sekali lagi lingkungan yang sehat tentunya ya sampah tidak dibuang sembarangan, dan mobil sampah tetap akan mengambil pada jam-jam tertentu sehingga kita terselamatkan di lingkungan kita sendiri. Nah, bagaimanapun juga bahwa menjaga kesehatan harus tanggung jawab kebersamaan, Pak. Ya, tanggung jawab kebersamaan. Kalau menyangkut dosanya, ya saya kira yang berbuat pasti ya hanya Allah yang tahu, Pak. Ya, tapi yang jelas kalau sudah terjelas-jelas berbahaya dilepaskan ke lingkungan, pasti kena orang yang melakukan seperti itu. Ya, jadi bagaimanapun juga masalah lingkungan itu penting, ya. Terutama sebagai masyarakat yang beragama, tentu kita tidak mau menjadi ya celaan oleh orang lain. Ini penting kita kebersamaan bermasyarakat ya yang baik. Nah, itulah hebatnya silaturahmi, Pak. Ya, kalau kita suka bersilaturahmi, salah satu keistimewaannya umurnya dipanjangkan dan rezekinya bertambah. Saya kira demikian barangkali Pak jawaban saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kalau tidak ada lagi saya kira cukup pertemuan kita. Semoga ya jamaah Masjid Cheng Ho ya semuanya sehat semua dan bisa beraktivitas dan kita menuju Lebaran. Cuma ada lagi isu ini bahwa kemungkinan orang berlebaran 2 hari. Kemungkinan ya. Muhammadiyah sudah mematok kalau tak salah tanggal berapa itu, Pak? Sudah 21 kan kalau tak salah. Nah, pemerintah kan belum mengumumkan. Seharusnya sama ya. Waktu saya ketua masjid waktu itu ya menunggu pemerintah, tapi saya ketua masjid, saya bilang mari kita lihat di Saudi Arabia ya. Di Saudi Arabia sudah menetapkan waktu itu misalnya besok. Ini saya bilang, sedangkan saudara sudah menetapkan, apalagi kita karena lebih duluan matahari ya selisih 5 jam. Hanya kami melaksanakan di kompleks kami ya, tidak ikut jadinya pemerintah waktu itu ya. Jadi sekali lagi yang terbaik sebenarnya kebersamaan, Pak ya, kebersamaan ya. Apa yang terjadi seperti itu hanya orang yang, jadi kami bukan orang, maaf saya bukan orang Muhammadiyah atau NU, Pak ya. Saya percaya yang penting kita melaksanakan salat 5 waktu, berbuat kebaikan, itu yang terbaik. Saya tidak ikut organisasi. Saya pernah ditawarkan, dibilang menjadi pakar dalam salah satu kelompok ya Muslim. Saya bilang saya mau bebas saja, Pak. Jadi saya tidak ikut, Pak, menjadi pengurus ormas, karena saya pikir semoga ya kita berada dalam yang terbaik. Saya tidak memihak ke Adam nih. Saya bilang kalau salat kita ikuti, kalau dibilang salat 5 waktu jangan sampai ambil 6 waktu ya. Kita harus mengikuti yang aturan apa yang terbaik. Saya kira demikian barangkali, Pak. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.